Pemirsa, saya Biwan Suwardi hadir kembali dalam liputan khusus Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. Pemirsa, informasi perdana, warga Desa Manggalapi yang berlokasi di areal pegunungan perbatasan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong memiliki harapan khusus di bulan kemerdekaan Republik Indonesia agar tersedianya akses jaringan dan komunikasi, hingga warga berharap agar mereka dapat aman dari aksi teror kelompok daftar pencarian orang atau DPO teroris Poso menjadi harapan mereka. Inilah Dusun Manggalapi, Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebuah wilayah yang berada di areal pegunungan yang menghubungkan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dusun Manggalapi saat ini dihuni sebanyak 38 kepala keluarga, 189 jiwa yang sebagian besar adalah suku Kaili. Hidup mereka bergantung dari hasil perkebunan seperti kopi, buah-buahan, dan nilam. Dengan mayoritas agama Kristen dan minoritas Muslim, warga di desa ini hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Butuh 5-6 jam untuk menjangkau dusun, baik itu dari jalan trans di Kabupaten Parigi Motong maupun dari Desa Rejeki wilayah Sigi. Waktu yang cukup lama itu disebabkan karena kondisi jalan yang rusak dan harus melewati beberapa anak sungai. Bahkan butuh kendaraan khusus untuk sampai ke tempat ini. Menurut sejumlah warga desa Manggalapi, kondisi tersebut menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan ataupun menjual hasil pertanian. Tidak hanya itu, susahnya jaringan komunikasi hingga pasokan listrik masih menjadi kendala utama warga. Sebagian besar warga hanya menggunakan panel surya atau tenaga matahari untuk menjadi penerang di waktu malam. Air bersih untuk MCK, warga juga mengandalkan aliran air sungai. Desa ini juga salah satu wilayah yang diduga menjadi pelintasan yang dilalui kelompok daftar pencarian orang DPO teroris Poso. Sehingga salah satu pos milik Satuan Tugas Operasi Madagoraya juga didirikan di desa ini. Keberadaan DPO teroris Poso itu membuat sebagian warga takut untuk pergi berkebun. Iya. Tapi kalau di sini kalau misalnya kita bilang kalau pemerintah bisa perhatikan biar cuma dibagikan tenaga surya, itu saja. Apa setengah mati kan kalau mau kemari di sini. Jalannya kali setengah mati, mau keluar ke Palolo setengah mati, ke Sausu setengah mati juga. Yang perlu kami dibantu di sini nih itu untuk pertamanya jalan. Dan kemudian itu penerangan. Sementara menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin mengatakan, saat ini DPRD Provinsi dan pemerintah tengah membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Sesuai visi gubernur, sejumlah daerah terisolasi akan dibuka. Dan saya ingin menawarkan kepada gubernur bahwa kita tidak menggunakan program pendekatan proyek, tapi kita menggunakan pendekatan dengan pola TNI masuk desa itu. Nah, itu yang akan kita gunakan sehingga itu biayanya bisa diminimalisir daripada kita mengerjakannya dengan cara proyek. Antusias juga untuk mau bersatu, untuk mau mengusir. Karena kami di sini ada dua, mayoritas Kristen, minoritasnya Islam. Tetapi sini kami ada hidup rukun dan damai. Ketersediaan jaringan komunikasi dan internet, akses jalan, pasokan listrik, hingga keamanan saat beraktivitas khususnya berkebun menjadi harapan warga kepada pemerintah maupun TNI Polri. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT PLN Persero merampungkan pembangunan 3 unit instalasi pembangkit listrik di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah yang berkapasitas 5,19 megavolt ampere sebagaimana permintaan untuk mendukung kelancaran setiap ajang balap yang berlangsung. Meski demikian, untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan sekaligus mendukung geliat investasi di kawasan tersebut, PLN sendiri telah menyiapkan pasokan daya listrik mencapai 90 megavolt ampere pada tahun ini.
Menyusul dirampungkannya pembangunan perlintasan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, PT PLN Persero juga menuntaskan pembangunan 3 jalur yang akan memasok kebutuhan listrik pada perhelatan otomotif dunia mendatang. Ketiga jalur tersebut berlokasi di kawasan Kuta Mandalika sebanyak 2 unit gardu induk dan 1 gardu induk di Desa Sengkol. Setelah ini, pihak PLN masih fokus pada penyelesaian instalasi komponen di areal gelanggang untuk dilakukan percobaan sistem operasi. Begitupun terhadap pasokan listrik pada jalan kawasan khusus JKK yang juga telah terpasang pada gardu hubung Mandalika. Senior Manajer Transmisi dan Distribusi PLN UIW NTB, Sugeng Hidayat, yang dikonfirmasi pada Rabu 25 Agustus mengklaim progres instalasi listrik secara fisik sesuai kebutuhan di kawasan sirkuit Mandalika sudah 100%. Ketiga gardu induk tersebut akan saling mendukung sehingga menjamin tidak ada pemadaman listrik meski dalam waktu yang sangat singkat. Kami sudah melakukan pemasangan instalasi listrik secara fisik sudah 100%. Baik itu dari instalasi di gardu induk maupun di jaringan tegangan menengah sampai dengan di gardu hubung race control yang lokasinya ada di dekat sirkuit Mandalika. Diketahui kebutuhan daya listrik untuk menopang kegiatan di sirkuit Mandalika sebagaimana kontrak kerjasama antara PT PLN dengan PT Pengembangan Pariwisata ITDC adalah sebesar 5,19 MVA. Namun, guna mendukung kelancaran setiap perlombaan yang berlangsung, termasuk untuk menunjang kelancaran investasi di kawasan tersebut, PLN pada tahun ini telah menyiapkan pasokan listrik sebanyak 90 MVA. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seorang mekanik mobil dari kota Krasnodar, Rusia Selatan memasang penyembur api di lada klasik. Dengan menggunakan mobil tersebut, apapun yang ada di depannya akan hangus terbakar. Mobil tua Soviet ini menyemburkan api. Mekanik Vagan Mikhailian didedikasikan untuk memperbaiki mobil dan mengubahnya menjadi kendaraan eksotis. Sekarang dipasang penyembur api di lada klasik ini. Да знаете, наверное, в принципе, у меня уже много чего есть интересного. В этот раз решили с огнем что-то сделать. Была у нас Приора-паук на больших лапах, Приора-колесница на больших колесах, самые большие, наверное, в мире. Была у нас машина Зубила, которые разрубали машину. Была птичка-мобиль, которые с трамплина летали, перевернулись. Есть баги, самый мощный в России, перепрыгиваем в машине. Но с огнем ничего не было, и вот с огнем. Mobil dengan suku cadang tambahan harganya setara dengan $300 Amerika Serikat. Dan butuh 3 hari untuk merakit. Di mana penyembur api bisa digunakan? Ya, kamu bisa memanggang daging saat piknik. Akhirnya, modifikasi Mikhailian menemukan penggunaan yang lebih cocok. Membakar kendaraan yang kalah dalam pertempuran mobil. Pemirsa, guna percepatan perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kendari menggalakkan program jemput bola di 65 kelurahan dalam kota setempat. Disduk Capil Kendari menargetkan program tersebut berlangsung selama 4 bulan ke depan. Dalam rangka percepatan perekaman KTPL dan kartu identitas anak,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Kendari mencanangkan program jemput bola dalam layanan administrasi kependudukan. Disduk Capil Kota Kendari menyasar 65 kelurahan dalam wilayah Kota Kendari dengan target selama 4 bulan ke depan. Dengan pelaksanaan dimulai Rabu 25 Agustus hingga bulan Desember mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Iswanto Donge ditemui di kantornya Rabu 25 Agustus mengatakan, karena keterbatasan alat dan SDM, pihaknya hanya bisa menurunkan 1 tim setiap harinya untuk menyasar setiap kelurahan dalam Kota Kendari. Membuat suatu program yang namanya program jemput bola, di mana jemput bola ini kami sudah memprogramkan untuk menyasar setiap kelurahan yang ada di Kota Kendari. Tentu karena keterbatasan alat dan juga kami juga di Induk Sinimas melayani, sehingga setiap harinya itu hanya 1 tim yang turun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berharap melalui program jemput bola ini, dokumen kependudukan berupa KTPL dan kartu identitas anak seluruh warga serta anak di Kota Kendari dapat segera terselesaikan. Demi kelancaran program tersebut, Disduk Capil Kendari memastikan kesiapan belangko KTP dan kartu identitas anak tercukupi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sebuah bunker yang dibangun oleh pasukan Jerman di Prancis Utara selama Perang Dunia Kedua diubah menjadi wisma bawah tanah. Nah, yang menarik penggemar sejarah dan pengunjung setelah dilupakan selama beberapa dekade. Bonjour, bienvenue au bunker L479. Suivez-moi pour la visite. Sebuah bunker Perang Dunia II berubah menjadi rumah tamu. Alors ici, vous êtes dans le salon. Voyez, pour passer un agréable moment. Ici, on se trouve dans la salle à manger. Vous avez une table qui peut recevoir à peu près une quinzaine de convives. Itu dibangun oleh Jerman setelah menginvasi Prancis pada tahun 1940. Serge Collier membeli sebidang tanah di daerah itu dan menghabiskan waktu 18 bulan untuk merenovasi shelter seluas 400 meter persegi, mengubahnya menjadi akomodasi yang lengkap. Vous êtes dans le bar. Donc, la pièce la plus importante du bunker. Regardez-moi ça. Alors ici, hop, comme vous pouvez voir, c'est ma réserve personnelle. Ah, parce qu'il n'y a pas que les invités qui font la fête ici. Satu malam di bunker L479 biayanya $375 Amerika Serikat untuk 6 orang. Mengaktifkan lantai 2, 20 tamu dapat diakomodasi. Kota Ambon, Maluku masih akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 6 September mendatang. Namun dalam pelaksanaan PPKM kali ini, pemerintah Kota Ambon akan melakukan sejumlah penyesuaian untuk sektor ekonomi, khususnya tempat hiburan, guna memulihkan perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diperpanjang hingga 6 September mendatang di Kota Ambon, Maluku. Namun ada sejumlah penyesuaian pada kegiatan usaha di sektor ekonomi, yakni tempat-tempat hiburan masyarakat seperti bioskop, tempat karaoke, tempat bermain anak-anak, futsal, dan fitness mulai dibuka dengan memberlakukan aturan maksimal 25% jumlah pengunjung. Koordinator Fasilitas Umum Satgas COVID-19 Kota Ambon, Richard Luhukai, di Balai Kota Ambon Rabu 25 Agustus menyampaikan, sektor ekonomi yang diperbolehkan beroperasi dengan penyesuaian dengan syarat protokol kesehatan yang ketat, guna menggeliatkan kegiatan ekonomi untuk memacu perekonomian daerah. Kalau kemarin penutupan karaoke, bioskop, gym, terus permainan anak, kali ini sementara dibuka, tapi ada punya batasan 25%. Jadi itu yang, tapi secara umum untuk jam operasional itu masih tetap seperti pemberlakuan PPKM kemarin.
Richard menambahkan alasan penyesuaian ini karena kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di kota Ambon hingga saat ini semakin melandai. Dari data Satgas COVID-19 Kota Ambon, tingkat kesembuhan semakin tinggi dibandingkan warga yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan Pemkot Ambon kini telah menutup 2 rumah sakit lapangan yang dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Museum Provinsi Kalimantan Barat mendorong permainan tradisional menjadi tradisi budaya berkelanjutan yang salah satunya adalah gasing piring. Selain sebagai upaya melestarikan warisan budaya tak benda atau WBTB, kegiatan hasil kerjasama antara unit pelaksana teknis Museum Kalimantan Barat dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI juga bertujuan untuk pengembangan sektor ekonomi di bidang pariwisata dan juga sejarah. Museum Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia mendorong permainan gasing piring asal Kalbar menjadi bagian dari atraksi budaya berkelanjutan secara nasional maupun internasional. Selain sebagai upaya pelestarian warisan budaya tak benda, kegiatan yang digelar merupakan tahap awal pengembangan sektor ekonomi, bidang pariwisata dan sejarah yang secara garis besar akan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat, Kusmindari Triwati, Rabu 25 Agustus mengatakan, pihak museum akan terus melakukan perbaikan berbagai sektor di bidang koleksi, seni, adat, dan budaya. Hal tersebut sebagai wujud pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pelestarian warisan budaya daerah Kalimantan Barat tidak hanya budaya keseniannya, tetapi permainan tradisional juga kita angkat. Ditetapkan sebagai warisan tak benda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Permainan gasing ini cukup beragam di Indonesia dan sudah turun-temurun. Bahkan warisan di Kalimantan Barat ini ada yang sampai 60 lebih, 70 lebih masih ada gasingnya. Dan dilakukan sudah sejak lama. Kusmindari menambahkan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan warisan budaya perlu dilakukan. Pemerintah melakukan pengawalan ketat terkait hal tersebut melalui sejumlah undang-undang agar pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional bisa tetap maksimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, pakar hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang mengatakan ada hal yang lebih utama dibandingkan unsur buruh masuk dalam tim perumus Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, yakni memberikan tanggapan terhadap sosialisasi regulasi tersebut. Berdasar peraturan, tidak ada kewajiban buruh perlu dimasukkan dalam tim perumus Undang-Undang Cipta Kerja, karena jika dimasukkan justru peraturan yang dibuat dapat masuk kategori sebagai tidak komprehensif. LKS Tripartit Nasional tidak pernah dimintakan saran, pendapat maupun usulan. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang uji formil UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Agenda sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dan ahli secara daring Rabu 25 Agustus. Dalam proses persidangan, selaku saksi pemohon uji materi Cipta Kerja, Ketua DPD Serikat Pekerja FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhammad Sidarta menyebut, Serikat Pekerja dan Buruh tidak diikutsertakan dalam Satgas Omnibus Law Cipta Kerja yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan begitu, suara buruh tidak terakomodir dalam UU Cipta Kerja. Bahwa saya mengetahui pemerintah membentuk Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja melalui keputusan Menteri Perekonomian RI nomor 378 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Omnibus Law
yang saya ketahui tidak ada unsur dari serikat pekerja, serikat buruh yang duduk di Satgas Omnibus Law tersebut. Menanggapi uji materi tersebut, pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang saat dihubungi Antara pada Selasa menuturkan, tidak ada kewajiban unsur buruh masuk dalam Satgas Omnibus Law Cipta Kerja. Kewajiban sesuai peraturan adalah meminta pendapat kalangan buruh saat proses penyerapan aspirasi sebelum undang-undang dibentuk. Tidak ada kewajiban itu. Yang ada kewajiban itu ada ketika dia diminta tanggapan dan pendapatnya dalam proses hearing, proses sosialisasi. Itu yang justru lebih utama, Mbak, dibandingkan dia masuk ke formalitas suatu tim perumusan undang-undang, tapi yang utama adalah dia diminta pendapatnya di dalam sosialisasi. Dian menambahkan bahwa uji formil berkaitan dengan prosedur yang dilakukan terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sosialisasi undang-undang adalah wajib dibanding menjadikan unsur buruh masuk tim perumus UU Cipta Kerja. Dengan begitu, regulasi lebih komprehensif dan independen. Apabila masuk tim perumus, dapat terjadi bias dengan kalangan buruh menjadi pihak subordinasi dari pemerintah atau undang-undang, sehingga menjadi tidak efektif. Unsur buruh adalah pihak untuk diminta pendapatnya saat proses sosialisasi pembuatan undang-undang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kita ke Purworejo, pemirsa. Apa jadinya jika roti bolen yang memiliki lapisan renyah dan crispy dikombinasikan dengan bakpia dengan isian manis dan empuk? Nah, hal tersebutlah yang kini dikreasikan sebuah industri rumahan di Purworejo, Jawa Tengah, dengan menciptakan sebuah inovasi kuliner yang diberi nama Bolen Pia Baledono. Rasa yang gurih bercampur dengan lembutnya aneka isian membuat Bolen Pia ini laris manis hingga ke Taiwan, Singapura, dan juga Hong Kong. Nah, pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Saya Abion Suwardi, terima kasih. Wassalam. Banyak cara untuk terus bisa berinovasi menciptakan suatu yang baru di bidang kuliner. Seperti yang dilakukan Irfan Ajianto, warga Kelurahan Meranti, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Industri rumahan yang dirintis Irfan sejak 4 tahun lalu tersebut mengkombinasikan roti bolen yang memiliki lapisan renyah dan crispy dengan bakpia yang memiliki isian dengan cita rasa manis dan empuk. Kami ingin membuat sebuah inovasi baru di dunia kuliner dengan menggabungkan dua varian, yaitu bolen dan pia itu sendiri. Karena bolen juga sudah terkenal, pia juga terkenal di mana-mana, kami gabungkan menjadi satu rasa, yaitu bolen pia. Proses pembuatan bolen pia ini terbilang cukup sederhana. Dimulai dari membuat adonan hingga membubuhkan beraneka isian, mulai dari coklat, keju, pisang, dan kurma. Setelah dibentuk, bolen pia setengah jadi ini kemudian diolesi telur dan dipanggang dalam oven hingga matang. Alhasil, terciptalah sebuah kudapan baru yang diberi nama Bolen Pia Baledono. Rasa yang gurih bercampur dengan lembutnya aneka isian membuat bolen pia laris manis dan mendapat tempat tersendiri di hati pemesannya. Jadi kalau bolen pia itu kulitnya crispy, tapi dalamnya lembut. Kalau bolen pada umumnya itu kan kulitnya beda lah. Dan ketahanannya lebih tahan lama. Karena pengopenannya kan lebih lama ya. Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong. Hanya dengan Rp30.000, kita dapat membeli satu box yang berisi 12 buah bolen pia Baledono. Selain dijual di Pasar Nasional Indonesia, pemasaran bolen pia Baledono ini sudah merambah ke sejumlah negara seperti Taiwan, Singapura, dan Hong Kong karena banyak tenaga kerja Indonesia yang turut memasarkannya. Dengan usahanya tersebut, Irfan mengaku bisa meraup keuntungan hingga Rp10 juta per bulannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.